Shalom, sahabat makna yang dikasihi Tuhan. Depresi itu bukan dosa. Tapi depresi adalah perasaan tertekan, perasaan khawatir, takut, dan sebagainya. Saya kira itu perasaan yang wajar. Semua orang bisa depresi. Semua orang bisa mengalami rasa tertekan. Namun, mari kita kelola depresi kita di dalam iman kepada Kristus. Jangan sampai depresi itu menghilangkan kepercayaan kita. Jangan sampai depresi itu membuat kita kehilangan keyakinan bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk mengalahkan segala persoalan dan pergumulan kita. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan pengharapan kita kuat. Ada banyak masalah, persoalan, ada banyak kesulitan hidup. Namun bersama Tuhan kita akan melaluinya satu demi satu, dan kita akan melaluinya dan tahu-tahu kita akan lewati semua persoalan yang membuat kita depresi tersebut. Jadi memang depresi bukan dosa, tapi keraguan-raguan pada Tuhan itu yang dosa. Ketidakpercayaan lalu meninggalkan Tuhan itu yang dosa. Jadi ayo di tengah rasa takut, khawatir, depresi kita, ingat cerita Markus 4, di mana Tuhan Yesus menyelamatkan murid-muridnya yang sedang diombang-ambingkan oleh ombak yang mengamuk karena tofan yang dahsyat di Danau Galilea. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid yang sedang merasa takut itu berteriak, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi murid-muridnya takut, dianggap Tuhan Yesus tidak peduli kalau dia binasa. Ia pun, Tuhan Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, disinilah sahabat makna yang dikasihi Tuhan, boleh ada rasa takut. Siapa yang nggak takut karena ombak yang dahsyat? Ketika mereka naik kapal itu diombang-ambingkan oleh badai yang dahsyat. Takut boleh, tapi jangan kehilangan kepercayaan. Melainkan percaya selama kita dalam kapal kehidupan kita ada Tuhan Yesus. Percayakanlah semuanya pada Yesus. Andalkan Yesus dalam segala perkara. Ada satu cerita yang menarik. Ketika Maria dan Marta sedang sedih sekali karena kedukaan yang hebat. Karena saudaranya Lazarus sudah meninggal 4 hari dikubur. Tentu Maria Marta sedihnya bukan main, sebagaimana lazimnya orang yang berduka. Yang menarik di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-35 dikatakan, "Maka menangislah Yesus." Jadi Tuhan Yesus juga bisa menangis. Bisa merasakan duka seperti kita yang sedang berduka juga. Tentu duka bisa membawa depresi. Tentu banyak masalah bisa membuat kita takut, khawatir, depresi. Namun Yesus yang kita kasih dan yang berkuasa itu, dia bisa merasakan perasaan kita. Yesus menangis artinya Tuhan mengerti perasaan kita. Kalau Anda depresi, Yesus mengerti. Kalau Anda takut, Yesus paham perasaan saudara. Karena Tuhan pernah menjadi manusia, lalu bangkit, naik ke surga. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah yakin Tuhan mengerti perasaan. Rasa khawatir, takut, cemas, dan Tuhan yang mengerti perasaan kita tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ia akan menemani kita melalui semuanya itu. Dan percayalah, Tuhan membawa kita selamat melalui segala persoalan. Kalau kematian saja, Tuhan berkuasa untuk mengalahkannya sehingga Yesus mati dan bangkit. Apalagi cuma persoalan-persoalan yang ada di dunia yang biasa, yang bisa kita hadapi. Jangan takut. Persoalan-persoalan yang kita hadapi adalah persoalan yang biasa yang kita bisa menanggungnya bersama Tuhan. Tuhan menyertai saudara.